Bu Nyinyu, saya perlu bicara sama ibu. Oh, lu lagi? Mau apa? Mau bawa makanan beracun lagi ya? Bu, saya tahu ibu yang nyebarin gosip tentang saya. Ibu bilang saya sombong, jorok, makanan saya nggak fresh. Kenapa ibu fitnah saya? Fitnah? Lu bilang gue ngefitnah? Gue cuman mau ngomong yang benar aja kok. Emang benar kan lu tuh anak kemarin sore yang tiba-tiba datang rebut pelanggan gue? Saya nggak rebut pelanggan ibu. Saya cuma jualan dengan jujur, Bu. Harga saya murah karena saya nggak ambil untung banyak. Pelayanan saya ramah karena mama saya ngajarin saya buat selalu sopan kepada siapapun. Bahan-bahan saya fresh, Bu, karena saya beli setiap pagi. Tapi kenapa ibu sebar berita bohong? Bohong? Berani-beraninya lu bilang gue bohong. Gue udah jualan 20 tahun di sini. Gue lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ibu jualan 20 tahun tapi kok tega fitnah orang sih, Bu? Ibu tahu nggak sih? Gara-gara gosip ibu, warung saya jadi sepi. Saya nggak bisa makan, Bu. Kenapa ibu tega banget sama saya? Itu urusan lo ya. Kenapa gue harus peduli? Lo pikir gue gak punya masalah? Gue juga punya anak, gue punya cicilan. Tapi gara-gara lo, warung gue sepi. Jadi sekarang lo rasain sendiri gimana rasanya. Bu, saya mohon sama ibu. Tolong stop nyebarin gosip, Bu. Saya benar-benar gak bisa hidup kalau kayak gini terus. Saya bersedia kok, Bu, kalau ibu mau ngajak ngobrol, kita cari solusi bareng-bareng. Tapi tolong, Bu, tolong jangan fitnah saya. Hahaha, sekarang lo ngemis, minta tolong. Mana tadi lo yang sombong, yang datang sok baik? Rasain kan sekarang, ini baru permulaan. Gue bakal terus bikin warung lo sepi sampai lo tutup dan cabut dari sini. Bu, ibu beneran gak punya hati kah? Saya udah coba baik-baik, tapi ibu malah injak-injak saya. Baiklah, Bu, saya gak akan menyerah. Saya akan buktiin ke semua orang kalau saya gak seperti yang ibu bilang. Dan saya yakin, Bu, yang bakal rugi ibu karena fitnah ini. Oh ya? Coba aja. Lu kira gue takut? Gue udah lama di sini. Semua orang kenal gue. Lu mah siapa? Saya memang orang sini, Bu, dan kurang akrab dengan masyarakat lain. Saya yakin kebenaran pasti menang. Fitnah ibu gak akan bertahan lama. Permisi, Bu, saya harap suatu hari nanti ibu akan sadar dan menyesal. Menyesal apaan? Gue gak bakal menyesal. Lu yang bakal menyesal udah buka warung di sini. Dasar anak kurang ajar. Liatin aja nanti pagi, warungnya yang selalu ramai itu akan jadi kotor dan tidak menarik. Pelanggan pasti kabur semua. Hahaha. Siapa suruh dagangannya laku terus? Warung saya jadi sepi. Rasakan ini, Neng Jaja. Besok pasti dia malu besar. Hihihi. Ya ampun, ini apa? Kenapa ada orang yang berbuat seperti ini? Padahal saya tidak pernah berbuat jahat pada siapapun. Saya sudah berusaha keras, bekerja dari pagi sampai malam, hanya untuk hidup dengan jujur. Kenapa harus begini? Tunggu, kok ada sampah segini banyak? Ja, kamu kenapa? Jangan nangis. Ini Mot, pagi-pagi aku baru buka warung. Tahu-tahu sudah kayak gini. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Udah, jangan nangis dulu. Ayo kita beresin bareng-bareng ya. Kamu nggak sendiri kok. Tapi Mot, kamu kan sibuk. Aku nggak enak. Ngapain mikirin itu? Kita kan sahabat ya.
Kalau kamu susah, pasti aku bantu. Ayo, sekarang kita beresin ini semua. Makasih ya, Mot. Aku nggak tahu gimana jadinya kalau nggak ada kamu. Udah, jangan dipikirkan. Yang penting sekarang kita bersih-bersih dulu. Nanti warungmu buka dan ramai lagi seperti biasa. Ja, kamu tahu nggak? Warungmu ini sudah jadi favorit banyak orang. Daganganmu murah-murah, kamu ramah, harganya juga pas. Jadi jangan sedih ya. Tapi aku nggak habis pikir, Mot. Siapa yang melakukan ini ya? Apa aku pernah nyakitin seseorang tanpa sadar? Jangan mikir yang aneh-aneh. Kamu itu orangnya baik ya. Mungkin memang ada orang yang iri melihat kesuksesanmu. Tapi ini bukan salahmu kok. Iri? Padahal aku cuma pengen hidup dengan jujur dan bekerja keras. Dan itu yang bikin warungmu berkah, Ja. Kamu jujur, kamu baik hati, kamu gak pernah nyanyiin orang dengan cara yang curang. Makanya Allah sayang sama kamu. Makasih, Mot. Kata-kata kamu bikin aku sedikit lebih baik. Nah, makanya jangan nangis lagi. Ayo kita selesaikan ini biar warungmu bisa buka tepat waktu. Ja, kamu masih mau terus jualan kan? Jangan menyerah gara-gara ini. Iya, aku harus tetap semangat. Ini warung peninggalan almarhum nenekku. Aku nggak boleh menyerah. Nah, itu baru Neng Jaja yang aku kenal. Kuat dan pantang menyerah. Tapi rasanya sedih banget, Mot. Aku nggak pernah menyangka ada orang yang benci sama aku sampai segitunya. Dengar ya, Ja. Di dunia ini memang ada orang baik dan ada orang yang jahat. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kita mengendalikan cuma diri kita sendiri. Kamu tetap jadi orang baik ya. Itu yang paling penting. Kamu selalu tahu cara menenangkan aku, Mot. Makanya aku ini sahabat terbaik bukan? Sekarang ayo kita selesaikan. Tinggal sedikit lagi nih. Mot, aku janji akan tetap berjualan dengan jujur. Aku nggak akan balas dendam atau berbuat jahat seperti orang yang lakukan ini. Itu baru sahabatku. Kamu memang orang luar biasa, Ja. Semua berkat kamu juga, Mot. Kalau nggak ada kamu yang datang dan bantuin, mungkin aku masih duduk nangis di sini. Untuk apa punya sahabat kalau nggak saling membantu kan? Oke, sekarang sampahnya sudah bersih semua, Ja. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Mot. Aku nggak akan pernah lupa kebaikanmu hari ini. Sama-sama, Ja. Sekarang yuk siap-siap buka warung. Tunjukkan kalau kamu nggak akan kalah sama cobaan sekecil ini. Iya, aku harus tetap kuat. Kalau ada apa-apa lagi, langsung hubungin aku ya. Aku akan selalu ada buat kamu. Makasih, Mot. Kamu sahabat terbaik yang pernah aku punya. Kamu juga sahabat terbaikku, Ja. Sekarang ayo senyum. Jangan sampai pelanggan lihat kamu sedih. Nanti mereka ikut sedih loh.